Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kamu semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik. Baiklah, materi untuk pagi hari ini adalah tentang debat. Kita akan mempelajari materi baru ya. Baik, kita mulai. Pembelajaran ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian debat dan memperinci struktur serta kaidahnya dengan benar, menjelaskan teknik debat, dan menjelaskan cara-cara berdebat dengan baik dan benar. Pengertian debat. Debat itu merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan dan mempertahankan pendapat masing-masing. Debat itu bukan arena saling menjatuhkan pihak lawan, melainkan usaha untuk meyakinkan dan menyetujui pendapat yang kita sampaikan. Untuk itu, kita memerlukan sejumlah alasan, bahkan bukti-bukti yang kuat, sehingga orang lain membenarkan pendapat yang kita sampaikan. Karakteristik utama dari debat adalah debat itu melibatkan dua pihak, ya. Kemudian berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka. Tema atau permasalahannya mengandung konflik, pertentangan, atau perselisihan. Kemudian menyelesaikan masalah melalui adu argumen dengan saling meyakinkan dan memengaruhi, serta ada sejumlah alasan dan fakta-fakta. Akhirnya, debat itu berujung pada dua hal, sepaham atau tidak sepaham, setuju atau tidak setuju. Struktur debat. Ada pengenalan masalah. Istilahnya dalam debat itu adalah mosi atau topik atau usulan masalah yang perlu diperdebatkan. Kemudian kedua, menyampaikan info argumentasi, yaitu proses menjelaskan mengapa sudut pandang itu harus diterima, mengapa opini itu harus kita setujui. Berikutnya adalah sanggahan, adalah respon terhadap argumen tim lawan. Yang terakhir adalah simpulan. Kita sampai pada posisi setuju atau tidak setuju, sepaham atau tidak sepaham. Dalam debat, kita akan menemukan banyak pemakaian kalimat-kalimat yang dilesapkan, artinya dihilangkan. Contoh, misalnya ada pertanyaan, apakah saudara setuju dengan pendapat saya? Jawabannya, kalau tidak dilesapkan, menjadi lengkap. Saya setuju dengan pendapat saudara. Bila dilesapkan, kita akan menyampaikan saya setuju atau kata setuju saja. Nah, itu. Kemudian kita juga akan banyak menjumpai penggunaan kata sapaan seperti saudara, Anda, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama, saya atau kami. Karena ketika kita menyampaikan opini, tentu opini dari sudut pandang kita. Jadi kita menyebut diri kita adalah saya atau kami. Berikutnya adalah memiliki keragaman jenis kalimat. Bisa menggunakan kalimat secara lengkap, bisa menggunakan kalimat yang tidak lengkap, atau kalimat yang dilesapkan seperti tadi, menggunakan kalimat tanya, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat berupa pernyataan, dan sebagainya. Terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu adalah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Jadi bisa menggunakan contoh kata penghubung sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, akibatnya, dan seterusnya. Teknik perdebatan. Yang pertama adalah menggunakan jebakan. Ya. Ini istilahnya teknik trapping, yaitu menggiring lawan menuju poin bahasan tertentu yang sudah dipersiapkan kelemahannya. Jadi kita menggiring lawan untuk menyampaikan pembahasan tertentu
Dan kita sudah tahu kelemahan pembahasan itu apa. Kemudian yang kedua adalah teknik switching atau tukar posisi, yakni menjadikan argumen lawan sebagai argumen kita dan membuatnya menjawab sendiri kritiknya, seolah-olah kita bertukar posisi dengan lawan. Jadi kita tidak perlu menjawab apapun, kita hanya membahas kritiknya sendiri. Berikutnya adalah teknik kontradiksi. Teknik ini dilakukan dengan memunculkan kontradiksi atau hal-hal yang berlawanan dengan logika lawan. Untuk teknik ini, kita perlu argumen yang kuat untuk menghadapi logika lawan. Kita juga harus punya logika yang kuat. Kemudian, teknik berikutnya adalah teknik balancing atau keseimbangan, yakni dengan cara menanggapi kritik lawan dengan kritik yang seimbang. Ini biasa dilakukan ketika kita kehabisan jawaban untuk membela diri. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah menjadikan lawan itu berada pada posisi yang sama, sehingga kita bisa buat skor yang seimbang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Teknik terakhir adalah teknik judgment atau menghakimi, membuat lawan bicara di posisi orang bersalah atau tertuduh yang harus membela dirinya tanpa memberi kesempatan menyerang balik. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah debat itu harus dilakukan dengan kepala dingin, dengan bahasa yang santun, fokus pada permasalahan yang sedang dibahas, mengenali fakta-fakta dengan benar, dan disertai argumen yang jelas dan runtut. Demikian penjelasan seputar pengertian, ciri-ciri, dan cara berdebat dengan baik. Silakan like, subscribe, dan beri komentar. Jangan lupa memberi identitas, nama, kelas, dan nomor presensi di kolom komentar. Terima kasih ya, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.